Thank you.
Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu. Adik-adik semuanya sudah siap untuk ibadah? Kalau sudah, angkat jempolnya coba. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita bisa beribadah hari ini, di hari minggu ini, itu karena Tuhan sendiri yang mengundang kita semua untuk beribadah, untuk datang di hadapannya, untuk boleh memuji dan memuliakan Dia. Nah, Allah yang Maha Kuasa mau mengajak Lause dan juga adik-adik semua untuk datang beribadah kepadanya. Apapun keadaan kita, Tuhan mau kita datang di hadapan Tuhan. Makanya kita nggak boleh asal-asal ketika kita mau beribadah. Kita harus siapkan hati kita. Kita siapkan sudah mandi, sudah berpakaian dengan rapi, Alkitabnya disiapkan sebelum masuk di ibadah. Ya, adik-adik Lause akan bacakan satu ayat firman Tuhan, di mana Tuhan mengundang kita untuk boleh datang di ibadah. Dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, maksudnya Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, seulang ya, dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adik-adik, Tuhan mau kita datang beribadah kepadanya. Tuhan akan memberikan kelegaan dan sukacita. Adik-adik mau nggak dapat sukacita dari Tuhan? Mau ya? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Kita tepuk tangan semuanya ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya adik-adik, kita mengucap syukur kalau Tuhan boleh mengundang kita. Dan Tuhan mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Kita mau masuk dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semua boleh diundang untuk boleh datang di ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini.
Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih dengan tetap berdiri kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya. Biarlah lagu ini terus ingatkan kita, walaupun kita nggak bisa berkumpul di gereja, tapi kita tetap ingat kita anak-anak sekolah minggu mau datang belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Bangkit berdiri ya semuanya. Sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu ya. Yuk dengan semangat semuanya. Tidak ada yang duduk. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, silakan duduk semuanya. Nah adik-adik, kita mengucap syukur ya kalau tiap minggu kita boleh datang beribadah. Kita mengingat kita di sekolah minggu kita bisa belajar firman Tuhan melalui lause-lause yang akan memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang di sini setiap hari merasakan kasih Tuhan? Angkat tangannya. Lause juga tiap hari Lause merasakan kasih Tuhan. Dan Lause merasa ya adik-adik, Tuhan kita itu baik loh. Seperti seorang bapak, seperti Papa Lause yang selalu menjaga Lause. Tiap hari dia menjaga kita. Nah adik-adik, rasa nggak kalau Tuhan menjaga kalian? Melalui apa? Nah Tuhan memakai papa mama kalian untuk boleh menjaga kalian, memelihara kalian, memberikan kalian makan, memberikan pakaian, lalu menuntun waktu belajar sehingga kalian tiap hari, terus tiap tahun menjadi tambah besar. Itu karena Bapa yang di surga memelihara kita. Nah, kita juga mau menyebut Tuhan kita itu sebagai Bapa kita, Bapa yang baik. Kasihnya, kebaikannya yang kita rasakan seperti matahari yang selalu terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Nah, begitu setia kebaikannya Tuhan. Kita mau berterima kasih ya untuk kasih Bapa kita. Kita nyanyikan lagu ini, Bapakku Baik. Bapakku baik, kau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Bapakku baik, kau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku
Tuhan itu nyata dan bisa kita rasakan. Nah, Bapa di surga telah memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Nah, keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus itu akan membuat kita bisa menghadapi hari esok kita. Nah, adik-adik, ingat lagu ini, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, sebab dia hidup, kita punya hidup yang berarti. Yuk kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Anak Allah Yesus namanya, dia menyembuhkan, dia menyucikan kita, dan dia menebus dosa kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan hari tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia Yesus itu sudah dibuktikannya dengan Yesus mau datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Dan kita orang yang percaya kepada Yesus akan selalu dijaga, selalu dipelihara, dan kita terus bisa merasakan kasih Kristus yang terus bertambah. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri yuk, kita tetap nyanyikan lagu ini, bertambah-tambah. Kita mau nyanyikan bertambah-tambah terus kasihnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus di dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku.
itu terus bertambah-tambah di dalam hidup kita semua. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Nah, persembahan adik-adik bisa dititipin ke papa mama ya. Nanti papa mama yang akan transfer ke gereja. Yuk, kita mau berdoa untuk persembahan kita dan juga persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu itu bukan kemampuan kami, tetapi itu karena anugerah dari Tuhan saja. Tuhan, kiranya Engkau pakai uang ini untuk boleh meluaskan pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan yang boleh pimpin kami, supaya kami boleh mengerti untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalau kita semua masih dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Adik-adik, puji Tuhan ya, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah memberikan persembahan yang dititip lewat papi mami kita. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, Lause Kristanti mau nanya nih, cerita firman Tuhan itu diambil dari mana ya? Ada yang masih ingat nggak? Betul sekali, firman Tuhan, cerita firman Tuhan itu diambil dari Alkitab. Betul sekali, dari Alkitab. Adik-adik, siapa yang punya Alkitab di rumah? Angkat tangan. Nah, coba sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau nyanyi dulu ya.
lagu yang mengatakan Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Wah, hebat ya adik-adik. Siapa adik-adik yang sudah bisa membaca? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya yang sudah bisa membaca. Nah, coba kalau di rumah udah bisa membaca, adik-adik suka membaca cerita Alkitab nggak? Mulai sekarang adik-adik coba ya rajin membaca Alkitab, karena di Alkitab itu banyak sekali ceritanya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tirukan Lause Krisnanti berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami semua bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buka matanya. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita yang minggu lalu? Elsa mau tanya, ada juga satu keluarga yang paling pertama sekali. Adik-adik masih ingat nggak ya? Kira-kira namanya siapa ya keluarga ini? Mereka adalah seorang laki-laki dan perempuan yang paling pertama sekali Allah ciptakan. Coba tebak, siapa ya adik-adik? Betul sekali, mereka adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah keluarga paling pertama di dunia ini. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa itu Tuhan ciptakan dengan sangat mulia. Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka itu belum mengenal dosa. Tetapi suatu ketika si Hawa ini jatuh dalam dosa, dan dia juga mengajak suaminya untuk ikut memakan buah yang terlarang pada waktu itu. Nah, jadinya Adam dan Hawa ini mereka berdua berdosa di hadapan Allah. Mereka satu keluarga ini berdosa di hadapan Allah. Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari taman apa ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Betul sekali, Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, itu cerita satu keluarga. Terus ada lagi satu keluarga lagi nih. Mereka adalah satu keluarga yang sangat taat di hadapan Tuhan. Meskipun semua orang di sekitarnya, di sekitar mereka itu semua berbuat jahat. Semua saling membunuh satu dengan yang lain, nakal, terus mereka semua berbuat dosa. Tetapi satu keluarga ini mereka takut akan Tuhan. Kira-kira siapa ya adik-adik? Nah, Lause Krisnanti kasih tahu lagi nih cluenya. Mereka itu keluarga yang takut akan Tuhan. Terus setelah itu, karena semua manusia sudah berdosa, jahat di hadapan Allah, maka Allah akan menghukum semua manusia. Lalu satu keluarga ini
disuruh oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Ingat nggak? Mereka itu keluarganya siapa ya? Betul sekali, mereka adalah keluarganya Nuh. Adik-adik, meskipun semua orang menertawakan satu keluarga ini, menertawakan mereka, orang-orang pada mengejek-ejek, wah, kenapa sih bikin kapal, bikin bahtera itu di atas bukit? Kan lucu banget, aneh. Tetapi keluarga Nuh ini tetap taat loh kepada Allah. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka mau dengar-dengaran kepada Allah, dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, itu adalah keluarga Nuh. Betul sekali adik-adik. Nah, terus setelah itu ada lagi satu cerita, yaitu ada lagi satu keluarga yang mereka itu sudah opa oma, sudah tua. Katanya mereka itu akan diberikan anak yang sangat banyak oleh Allah, akan diberkati dengan keturunan-keturunan yang sangat banyak. Tetapi sampai mereka tua, kok belum dikasih keturunan juga ya? Adik-adik masih ingat kira-kira itu siapa ya? Betul sekali, mereka adalah Abraham dan Sarah. Nah, mereka adalah Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah ini, mereka sudah lama sekali menantikan janji Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan keturunan, yaitu mendapatkan anak. Meskipun sebelumnya itu Sarah itu nggak percaya kalau dia akan mendapatkan anak, karena dia sudah tua sekali. Nggak mungkin seorang yang sudah nenek-nenek sekali. Satu keluarga, ada satu keluarga, mereka adalah kakak adik, Koko sama Dede. Kakaknya ini, Kokonya ini, dia menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Adik-adik masih ingat nggak? Betul sekali, mereka adalah Esau dan Yakub. Adik-adik, Esau dan Yakub. Adik-adik, Kokonya itu menjual hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadanya, yaitu semua berkat dari Allah itu diberikan kepada anak sulung pada waktu itu dalam bangsa Israel ya adik-adik. Nah, tetapi pada waktu itu si Esau ini menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya, karena waktu itu dia kelaparan adik-adik. Terus ceritanya lagi nih, si Yakub ternyata berbohong kepada bapaknya. Berbohong kepada bapaknya. Masih ingat nggak adik-adik? Papahnya Yakub siapa ya? Namanya ada yang masih ingat? Betul sekali, papanya Yakub adalah Bapak Ishak. Kira-kira berbohong itu boleh nggak ya? Seperti si Yakub ini berbohong kepada papanya? Betul sekali, nggak boleh. Berbohong itu nggak boleh. Berbohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus gak suka. Nah, jadi kita nggak boleh berbohong. Nah, selanjutnya ada lagi satu keluarga, yaitu bapak ini mempunyai anak 12. Ingat nggak ya, bapak ini punya anak 12, yaitu yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Betul sekali, bapak ini namanya Bapak Yakub.
Nah, Bapak Yakub ini punya anak 12, salah satunya adalah Yusuf. Nah, masih ingat nggak adik-adik kemarin Lause Kori cerita tentang Yusuf? Bagaimana ceritanya Yusuf itu, dia itu sangat disayang sama papahnya. Lalu koko-kokonya itu pada nggak suka, pada iri. Lalu kokonya itu berencana jahat untuk apa ya? Menjual adiknya ini untuk dijadikan budak. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Koko-kokonya itu dia memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Wah, kejam sekali adik-adik. Kokonya ini dia nggak sayang sama Yusuf, nggak sayang sama adiknya ini. Wow, boleh nggak seperti koko-kokonya Yusuf ini adik-adik? Suka berantem sama adiknya, iri kepada adiknya. Nah, nggak boleh ya adik-adik. Nah, dan ternyata Tuhan punya rencana yang indah karena bangsa Israel ini nanti akan mengalami suatu kelaparan yang hebat. Satu kelaparan yang melanda bangsa Israel ini sehingga keluarganya Yusuf, yaitu papanya sama koko-kokonya juga akan mengalami kelaparan, sehingga Tuhan memakai Yusuf yang tadinya dijual, ternyata dia sudah menjadi orang kepercayaan raja pada waktu itu. Nah, adik-adik, itu dia tadi ceritanya tentang Yusuf. Tuhan sudah memakai Yusuf untuk memberkati keluarganya. Nah, adik-adik, dari review cerita-cerita yang minggu lalu, adik-adik, saat ini Lause Kristanti mau memberikan satu kesimpulan ya adik-adik, bahwa kita yang dulunya itu kita sudah berdosa. Nah, tetapi karena anugerah Tuhan, Allah sudah memberikan juru selamat kepada kita, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib yang kemarin barusan kita peringati ya adik-adik dalam masa Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah menang atas maut dan sudah membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, karena yang tadinya kita berdosa, kita sudah sekarang menjadi keluarga Allah. Kita semuanya sudah masuk ke dalam keluarga Allah. Meskipun keluarga kita itu belum sempurna, mama papa kadang masih suka marahin kita, mungkin karena kita suka melawan ya adik-adik. Terus Koko, Cece suka iri kepada dedeknya atau suka rebutan mainan sama dedeknya. Nah, meskipun dalam satu keluarga kita belum sempurna, tapi Tuhan terus menyempurnakan kita di dalam satu keluarga, yaitu di dalam Allah, satu keluarga Allah. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini masih di dalam Roma 6 ayat 10. Masih ingat nggak adik-adik bunyinya? Yuk kita sama-sama hafalkan lagi yuk. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Nah, kita ulangi lagi ya adik-adik. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan
kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sempat minta tolong sama mami papinya ya untuk bisa memvideokan atau merekam waktu adik-adik menghafalkan ayat hafalannya ya adik-adik, lalu nanti dikirim ke lause-lausenya. Nah, untuk hari ini aktivitasnya adalah tentang keluarga juga ya adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah pohon keluarga. Nah, adik-adik, pohon keluarga ini tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita agar papi, mami, koko, cece, dede, semuanya itu tetap rajin untuk berdoa, tetap rajin untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Nah, misalnya kalau adik-adik mau bobo nih, adik-adik jangan lupa ya ingetin mami papinya, ajak mami papinya, kokonya, cecenya, dedeknya untuk berdoa terlebih dahulu, bersama-sama berdoa. Nah, ini adik-adik bisa tempelkan, kalau yang di rumah punya cat air, bisa tempelkan tangan adik-adik, lalu ditempelkan di kertas. Nah, tempelkan di kertas seperti ini. Nah, adik-adik jangan lupa ajak papi maminya juga untuk menempelkan tangannya di cat air, lalu tempelkan di sini. Kokonya, cecenya juga tempelkan tangannya cat air, terus tempelkan juga ke kertas ini. Nah, nanti kalau sudah kering dijadikan ditambahin dengan batangnya ini. Jadilah pohon seperti ini. Nah, buat adik-adik yang nggak punya cat air di rumah, nanti adik-adik bisa menjiplak tangannya nih. Tangannya ditaruh di atas kertas, lalu dijiplak pakai pensil. Set, 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 set. Itu ya, ciplak pakai pensil. Jangan lupa ajak mama papanya juga. Kan kalau hari Minggu papa mama di rumah ya, nggak kerja. Nah, ajak papa mamanya untuk tangannya juga dijiplak. Kalau sudah dijiplak semua tangan papa mama, koko, cece, dede, nanti adik-adik tinggal mewarnai. Oh, biar ingat, oh iya, ini tangannya papa, ini tangannya mama, ini tangan koko, ini tangan dede. Wah, nanti harus terus ingat, nanti yang pohon keluarga ini bisa dikasih figura atau frame gitu ya adik-adik, lalu bisa ditempelkan di kamar. Wah, jadinya bagus ya adik-adik. Jadi kalau kita sebelum bobo bisa ingat, oh iya, harus berdoa dulu ya sama-sama sama keluarga kita, karena kita bersyukur kita sudah menjadi satu di dalam keluarga Allah. Nah, adik-adik, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa ya sebelum mengakhirinya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami semua menjadi keluarga Allah, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.